Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Langsung slide kedua, perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kita bahas dulu tentang minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman keras itu minuman yang beralkohol atau yang berdosis tinggi yang dapat memabukkan kita sehingga kita dapat kehilangan akal. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk menghindarinya. Yang kedua itu ada berjudi. Apa itu berjudi? Berjudi itu mengundi nasib, hanya mengandalkan keberuntungan dalam mencari uang. Itu tidak diperbolehkan karena kita dapat ketagihan kalau bisa mendapatkan. Kalau tidak, kita akan mendapat kerugian yang banyak. Yang ketiga ada pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran itu perilaku negatif yang dilakukan manusia, baik itu secara fisik atau secara pikiran atau batin. Ketiga hal ini mempunyai keterkaitan, yaitu perbuatan dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang tertera dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-90 dan 91. Slide ketiga ya. Ini ada surat Al-Maidah ayat 90. Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khairu wal maisuru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Mengundi nasib di sini ada keterangannya, yaitu al-aslam. Al-aslam itu artinya anak panah yang belum pakai bulu. Yang dulu orang jahiliyah menggunakan anak panah tersebut untuk menentukan keberuntungannya. Itu caranya ada di PowerPoint, bisa dilihat sendiri ya. Jadi orang Arab jahiliyah itu menggunakan anak panah untuk menentukan nasibnya. Itu ada keterangannya al-azlah, anak panah yang belum pakai bulu. Langsung saja ke slide berikutnya. Ini ada ayat Al-Maidah yang ke-91. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khairi wal maisiri wa yusuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, sungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhindarilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kedua ayat ini memerintahkan kita untuk menghindari khamar, berjudi atau mengundi nasib, dan pertengkaran. Yang jelas sekali dalam ayat 91, kita menghindari sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Ya, yang ayat 90 kita disuruh menghindari minuman keras dan berjudi. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita bahas dulu hukum bacaan tajwid qalqalah.
Qalqalah itu ada dua, sugro dan kubro. Ada huruf qalqalah yaitu di toko baju, dal, ro, kof, ba, jim. Supaya bisa menghafal, bisa diingat-ingat di toko baju gitu aja. Nah, yang pertama kita bahas qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah yang huruf mati asli berharokat sukun, bisa di tengah atau di akhir bacaan, pantulannya tipis. Sugro itu tipis atau tidak ketara. Contoh abwabun, ajni'a, apa ini, ajnihatin, maaf ya, lam yalid, matlain, iqra. Nah, itu 3 contoh. Selanjutnya ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu huruf hidup yang berharokat, biasanya di akhir bacaan atau akhir kalimat. Pantulannya lebih tebal atau sugro atau kubro, maaf, atau kubro, lebih ketara, lebih tebal. Contoh ahad, karena wakaf di akhir, ahad. Yang kedua haraj. Yang ketiga bil kisto. Yang keempat manis. Yang keempat minal kitab. Maaf ya tadi salah. Yang kelima ada bil hariq, tebal pantulannya, yaitu tentang qalqalah, ada sugro dan kubro. Selanjutnya kita lanjut ke materi lagi, yaitu cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Cara menghindari perbuatan dosa. Pertama, bergaul dengan sahabat yang soleh, karena dengan bergaul kita dapat bersemangat dalam meraih cita-cita. Di lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik, kita akan mengikuti contoh-contoh yang baik. Kedua, ada mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah kita mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, menghindari larangan dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, ada mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Kita dapat berpikir jernih, hikmahnya itu, karena dengan kita sibuk melakukan hal positif, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan hal yang negatif atau hal yang buruk. Yang keempat itu ada menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Hikmahnya dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kita kalau merasa bahwa malaikat Allah selalu mengawasi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berhati-hati melakukan hal tersebut. Hikmahnya itu dijauhkan dari siksa api neraka. Itu mungkin itu saja untuk materi bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.